tuh ceritanya kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Andika terkait dengan gimana kegiatannya Mas Andika, terus Mas Andika itu kesibukannya apa aja akhir-akhir ini, kemudian tentang Songgoriti begitu Mas. Mungkin Mas Andika bisa memperkenalkan diri dulu, silahkan. Perkenalkan, nama saya Andika Krisnaloka. Saat ini saya sebagai Ketua Karang Taruna di Kelurahan Sokerto. Kemudian kesibukan saya akhir-akhir ini adalah saya kerja sebagai Field Supervisor untuk penelitian NIHR, Global Research di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kehidupannya di Songgoriti di luar pekerjaan itu kira-kira apa gitu kesibukannya setiap hari? Nah, kini ya, menggandeng anak-anak muda untuk berkegiatan ya setidaknya mereka punya kegiatan lah, karena kalau dilihat Songgoriti sendiri itu kan eh, banyak villa-villa yang ada di Songgoriti. Kemudian gara-gara banyak villa ini anak-anak Songgoriti tuh jadi banyak yang putus sekolah karena mereka dapat uang itu secara mudah gitu loh dengan menyewakan villa-villa itu tadi. Karena mereka menganggap buat apa sih saya sekolah kalau saya ujung-ujungnya cari duit di rumah saja udah bisa gitu. Nah dari situ kan kegiatan mereka itu jadi terfokus ke bagaimana mereka mencari uang, kemudian banyak waktu luangnya lah. Dan waktu luang ini seringkali dibuat untuk kegiatan-kegiatan yang menurut saya pribadi itu kurang positif. Seperti misalnya eh, mungkin minum-minuman atau ya hal-hal seperti itulah. Jadi hal-hal yang tidak punya dampak untuk dirinya, dampak baik untuk dirinya dan lingkungan. Kemudian saya tergabung di Karang Taruna dan saya mencoba untuk mengajak mereka supaya punya apa ya, punya pandangan gitu loh, bahwa dunia ini masih luas gitu. Gak cuma di Songgoriti aja. Kamu masih banyak banget peluang yang bisa dieksplor, masih banyak pengalaman yang bisa dieksplor juga, ketemu orang-orang baru dan lain sebagainya. Saya ingin mengenalkan itu supaya mereka tidak terus-terusan terjebak dalam ya ilusi villa ini. Karena zaman pasti berubah kan ya Mbak ya. Zaman pasti berubah dan ekonomi juga nggak fluktuatif, dan istilahnya itu kita nggak bisa menjagakan dari ekonomi villa aja gitu. Mungkin sementara masih itu sih Mbak. Jadi bagaimana saya lebih memberikan fasilitas atau ruang lah untuk anak-anak muda dalam ya mengisi waktu mereka. Nah, untuk Songgoriti ke depannya kira-kira gimana? Harapan saya ini jujur, yang pertama itu saya pengen masyarakat Sumberiti secara khususnya itu sadar bahwasanya villa itu sekarang sudah tidak bisa jadi aset yang dijagakan untuk keberlanjutan hidup lah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pengen masyarakat Sumberiti juga sadar bahwa dengan stigma negatif yang melekat di Sumberiti itu nggak hanya berdampak pada mereka, tapi juga generasi selanjutnya. Bahkan sampai tahap yang benar-benar apa ya Mbak, kalau boleh, jadi saya sempat bertemu dengan beberapa Gen Z ya Mbak ya, dengan beberapa Gen Z karena saya pengen regenerasi nih. Kalau terus-terusan Karang Taruna umuran saya kayaknya bakalan apa ya, pandangannya pasti bakalan sama gitu. Saya pengen tahu dari anak-anak yang kecil, ya anak-anak Gen Z itu seperti apa. Bahkan mereka pun minder-minder yang sampai melekat. Jadi tuh, dan selanjutnya saya pengen masyarakat Sumberiti ini terbebas dari ilusi pariwisata sih, karena sejatinya pariwisata itu hanya menguntungkan untuk orang-orang yang punya modal besar. Sementara bagi masyarakat sini sendiri itu, ya ibaratnya cuma tetesan-tetesan, remahan-remahan yang itu harus kita perebutkan bareng-bareng gitu loh. Saya nggak pengen hanya karena kita merebutkan hal yang kecil, terus kerukunan dari masyarakat itu juga terkorbankan juga. Itu. Dan saya juga pengen, karena di sini ada aset vital budaya,
saya pengen itu dijaga dengan baik karena bagaimanapun juga itu yang menjadi apa ya? Itu yang menjadi cikal bakal lah, sebagai identitas kita bahwa oh ini saya orang Songgoriti nih, seperti Andi itu. Jadi nggak melulu kayak ya wisata, ada investor. Saya nggak pengen seperti itu. Dan saya juga pengen teman-teman pemuda di sini lebih terbuka dengan dunia luar. Maksud saya seperti kayak ketika ada orang yang punya niat baik dalam artian pengen pengabdi atau pengen memberikan insight baru kepada mereka, tolong kalau bisa ya terbukalah diterima karena ini demi kebaikan kita juga. Itu sih.